Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mengatakan bahwa tahun 2023 ekonomi Indonesia diprediksi berada di angka 5–5,3%. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi selama 2022 yang secara keseluruhan mengalami pertumbuhan 5,3–5,4%. Sementara itu, inflasi pada 2023 diperkirakan berada di angka 3–5% dengan nilai tukar rupiah di kisaran 15.000 hingga 15.800 per US dollar. Ketua Umum APindo Haryadi Sukamdhani menyatakan di tengah resesi yang menghantui, ekonomi domestik masih berjalan dengan baik, dengan tantangan lebih banyak di nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh supply atau ketersediaan bahan pangan yang sangat menentukan laju inflasi. Haryadi menyatakan kondisi ekonomi yang tidak menentu akan membuat fenomena PHK masih akan menghantui di 2023. Kondisi ekspor yang masih tertekan membuat para pelaku industri masih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Perlu diketahui hingga Desember 2022 telah terjadi PHK terhadap lebih dari 919.000 pegawai dan hal ini diprediksi akan terus berlanjut. Hal lain yang juga menjadi perhatian kami adalah kemungkinan bahwa PHK itu akan masih terus berlanjut. Jadi masih terus berlanjut ini dalam arti kata yang terkait dengan ekspor itu kita masih bisa belum prediksikan. Tentunya nanti teman-teman juga akan menambahkan ya, apakah nanti ekspor ini bisa ada rebound di kuartal kedua. Jadi kuartal pertama mungkin masih belum ya, tapi kuartal kedua kita harapkan ada rebound. Ini juga masih tanda tanya untuk yang masalah PHK. Mudah-mudahan bahwa permintaan terhadap komoditas ekspor kita akan bertambah sehingga akan memberikan dampak yang positif untuk kita. Sementara itu, Wakil Ketua Umum APindo, Sinta Kamdhani menambahkan, kondisi geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina sangat mempengaruhi ekonomi di tahun 2023. Konflik yang berkepanjangan membuat kondisi ekonomi di tahun 2023 dipenuhi ketidakpastian. Bank Dunia bahkan memprediksi tahun 2023 ekonomi dunia akan turun di bawah 3%. Meski ekonomi Indonesia cukup stabil dengan angka 5%, namun kondisi ekonomi yang memburuk di sejumlah negara mempengaruhi pangsa pasar Indonesia yang tentunya menekan permintaan dan membuat ekspor menurun. Hal itu menyebabkan potensi PHK sangat tinggi, terutama untuk industri sepatu, tekstil, furniture, dan sektor padat karya lainnya, sehingga PHK menjadi suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Kalau dari sektor perdagangan, pangsa pasarnya ini seperti apa? Karena kalau ekonomi global melalui krisis, tentu saja akan mempengaruhi ekspor kita keluar. Jadi demand kami sudah mendapatkan informasi bahwa demand ini juga sudah terjadi penurunan yang signifikan, terutama di sepatu, tekstil, furniture ya, padat-padat karya kita. Jadi ini sangat mempengaruhi karena kalau demand turun, kita juga masih mengandalkan pasar ekspor, tidak hanya pasar dalam negeri. Jadi ini tentu saja akan mempengaruhi, tadi sudah disampaikan dari sektor ketenaga kerjaan juga ya, dengan adanya PHK yang tinggi dan lain-lain. Sinta masih menambahkan, jika fenomena PHK masih mengintai, perlu perhatian lebih terhadap aspek sosial di kemudian hari karena bisa berdampak kepada malnutrisi generasi muda.